Oke, sudah ya. Ya, em, sebelum kita mulai, saya mau tahu ini ada berapa ya untuk jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Reading 2? Ada berapa orang? Karena di sini ya sudah ada, seperti saya sebutin, sudah ada 7 mahasiswa yang masuk, tapi nggak ada namanya ini kayaknya. Oh, ada. Sebentar. Arningsih, Ari Isrimawati, Triyatno, Mustika, Dede, Dwi, Lindasari. Hmm? Ini Mbak Mustika Wardani akunnya ada 2 ya. Jadi so far ada 7 orang. Totalnya memang 7 orang atau ada berapa orang ya yang mengambil mata kuliah Reading 2? Oke, sekitar 13 ya. Baik, kalau begitu kita masih berarti belum komplit ya. Ada sekitar 6 orang lagi yang belum bergabung. Gak apa-apa. Semoga nanti mereka bisa bergabung dengan kita. Untuk sementara kita mulai dulu ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Melva Natalia Tarigan. Saya tutor bahasa Inggris yang akan mengampu mata kuliah Reading. Jadi untuk semester ini saya membawakan mata kuliah Reading 1 dan Reading 2. Sudah pada dapat modul ya Mbak, Mas? Atau ada yang belum? Oke, sudah ya. Berarti kalau begitu udah dibaca-baca dong modulnya. Untuk modul pertama sepertinya sudah selesai semua ya latihan-latihannya ya. Jawabannya sudah saya duga, belum. Ya nggak apa-apa. So far sih tidak ada masalah dengan modulnya. Saya juga sudah lihat sekilas. Jadi ini kebalik ya, justru mahasiswanya udah dapat, tutornya belum dapat. Saya baru dapat modulnya untuk Reading 1, tapi nggak apa-apa kan ada pustaka online, jadi saya bisa download atau lihat di web gitu. Perkenalannya sampai di sana tadi. Saya mahasiswa di Tonghai University, itu di Universitas Tonghai, tepatnya berada di Taichung. Sekarang saya sudah semester 3 mengambil master degree begitu di jurusan TEFL, Teaching English as Foreign Language. Jadi di Taiwan ini baru sekitar 1 tahun begitu. Kayaknya lebih lamaan Mbak sama Masnya ya. Kita sama-sama belajar. Oke, so far ada yang mau ditanya? Any question? Aduh, langsung ya. To the point sekali nih Mbak Mustika ya. How old? Aduh, kasih tahu nggak ya? Ya, halo Mbak Ramina, selamat bergabung. Saya kelahiran 2 Desember 1988 Mbak. Jadi sekarang ini usia saya baru 17 lah. 17 lebih berapa hari ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Do you have boyfriend? Aduh, pertanyaannya sangat pribadi ya. Ini saya harus jawab atau tidak ini? Halo, halo Mbak Ari, Mbak Arina. Ya, yang lain udah pada pasang foto ya. Yang lain jadi kelihatan suaranya di mana. Silahkan dibantu yang mbaknya yang udah dengar suaranya, kira-kira di mana ya. Kenapa ada yang nggak ada dapat suara, ada yang belum kedengeran?
Ayo silakan dibantu. Atau coba diulang mbak, coba log out dulu, kemudian nanti sign in lagi. Terus jangan lupa untuk join audio. Karena kalau misalnya nggak join, pasti nggak kedengeran begitu. Ya pada log out dulu, yang apa jadi diulang gitu. Kalau perlu di refresh mbak. Wah, sepertinya harusnya perlu trial begitu ya. Kok di Indo sekarang musim banget ya, omongan di situ kadang merasa sedih. Oh iya lupa. Gimana mbak? Sudah pada bisa belum ya?
Ya, Mas Sri ininya memang direkam, jadi nanti setelah selesai online-nya, TTM online, kita bisa share di playlist YouTube-nya Akademik UT Taiwan begitu. Jadi kita lanjut saja ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa menyusul begitu ya. Usul yang baik. Oke. Salam kenal buat semuanya. Di sini kita belajar reading 1. Saya ada mempersiapkan PowerPoint untuk itu. Jadi ada beberapa slide yang akan membantu kita untuk belajar. Silakan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas nanti sepanjang kita belajar atau saya menerangkan, silakan langsung ditanya ya. Jangan dibiarkan pertanyaan itu menggantung begitu. Padahal kan udah baca-baca modulnya kan ya. Harusnya mungkin sudah ada pertanyaan ataupun ada yang kurang mengerti, jadi kita bisa diskusiin bersama. Oke. Sebentar. No. Okay, let's start. Jadi di mata kuliah reading 2 ini, reading 2 ini ada beberapa modul yang akan kita diskusikan. Diawali dengan modul pertama dengan topik general and specific terms. Jadi dari arti katanya general and specific, berarti kita tahu general itu artinya umum, kemudian specific itu artinya khusus. Jadi istilah-istilah umum dan istilah-istilah yang khusus. Secara simpelnya begitu ya. Saya rasa untuk modul yang ini sih nggak susah ya Mas, Mbak, karena berbicara tentang misalnya nih kita kan reading nih, sebelum kita membaca kita harus kenal dulu apa sih yang kita baca. Oke, thanks Mbak Mastri, ada langsung disebutin page-nya ya. Page 2. Oke, jadi saya lanjutin untuk keterangan yang tadi. Sebelum kita membaca, before we read a book, for example, we need to know, kita harus mengetahui bagian-bagian terkecil daripada sebuah paragraf, yaitu kalimat kemudian kata. Gitu. Oke. Ya, jadi untuk secara sekilas ada 12 modul yang akan kita bahas di semester ini di mata kuliah reading 2. Yang pertama itu ada modul 1, secara sekilas kita bisa lihat juga di modul masing-masing ya. Di bagian pendahuluan ini kemungkinan. Modul 1 tentang general and specific terms, kemudian nanti setelah kita belajar tentang istilah ini, kemudian kita belajar tentang paragraf, kemudian ada expository, kemudian ada strategi. Nanti kita belajar strategi membaca itu bagusnya gimana ya, karena kan beda yang dibaca, beda strategi. Kemudian ada tentang main idea, tentang vocabulary, tentang critical reading, tentang reading visuals, dan lain-lain. Ya, ini untuk sekilas tentang topik-topik yang akan kita bahas di semester ini. Oke, ini halamannya. Sorry ya Mbak, di sini halamannya saya nggak buat untuk halaman modulnya. Kalau untuk page-nya ini slide nomor slide-nya Mastery. Jadi ini belum tentu halaman bukunya begitu. Coba dicek dulu ya masing-masing untuk modulnya. Ini di bagian awal sebelum kita memasuki unit 1. Kemudian ini di unit 1 general terms. Oh, nggak ada gambar ya? Kemungkinan sinyalnya itu Mbak Linda. Teman-teman yang lain ada nggak ya? Atau semuanya pada loading mulu?
Aduh, tolong Mas Ri ini dibantu teman-temannya, kok bisa ada yang nggak ada ya. Kalau pengaruh sinyal sih harusnya nggak parah-parah amat ya. Kalau untuk suara yang putus-putus kemungkinan sinyalnya Mbak Aning sih. Wah, kalau slide-nya loading mulu juga saya kurang tahu loh Mbak Linda. Itu biasanya pengaruh sinyal atau pengaruh kecepatan laptop. Karena kan ini maksudnya sebagian teman kan ada yang jelas begitu, sebagian yang gak jelas. Suaranya jelas, cuma slide-nya loading aja. Kalau misalnya di refresh untuk laptopnya bisa nggak Mbak? Di minimize dulu page-nya, artinya dikecilin dulu, kemudian di refresh. Jadi kan mungkin tadi terlalu berat kan waktu atau mungkin terlalu banyak yang dibuka, tab-tab yang dibuka, jadi dia juga mempengaruhi kecepatan. Oke, ada feedback dari Mas Tri, katanya masalahnya di instalan plugin. Nggak apa-apa Mbak, biasa hari pertama emang gitu kok. Always there's a problem here and there ya. Masih belum, kan kita masih baru ya, masih sama-sama belajar juga. Karena tuh semester lalu kita belum pakai sistem ini, baru dimulainya semester ini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di meeting pertama ini kita masih masih gagap begitu ya. Ntar lama-lama terbiasa kok. Jadi kalau misalnya memang ada di instalannya pluginnya yang kurang bener atau kurang rapi, jadi buat masalah begitu, ntar bisa kita perbaikin. Tapi ini direkam kok Mbak, nanti bisa saya share untuk rekamannya di YouTube. Saya coba ya tanyakan ke bagian Bapel. Ya, nanti saya tanyakan dulu ke Bapel ya, kenapa bisa ada kendala teknis seperti itu. Tapi untuk sementara ini kita lanjut dulu ya Mbak Mas, biar waktunya juga nggak useless gitu loh. Teman-teman yang dengar suara, ya silahkan dilanjutin. Terus kalau misalnya mau lihat untuk slide-nya juga boleh seperti Mbak Linda di restart dulu, kemudian diulang lagi ya untuk step-stepnya. Oke, let's continue. Sorry, banyak ini ya, banyak interupsi. What is the purpose? Jadi untuk modul 1 ini kita belajar tentang general and specific terms. Kita buat apa sih belajar ini? Belajar tentang hal-hal yang umum dan hal-hal yang khusus dulu gitu. Jadi di sini dikatakan dari modul, silakan dilihat ya. Ntar untuk next meeting, nanti saya akan include untuk halaman berapa. Kalau yang ini page 3 ini halaman slide-nya maksudnya, bukan halaman modulnya. Jadi boleh dicek aja dulu di modul masing-masing ya. By the end of this unit, you are expected to be able to identify the general terms in paragraphs. Jadi tujuan secara umum agar nanti setelah kita belajar unit 1 ini tentang general terms, kita bisa tahu dalam suatu paragraf itu mana bagian kata yang umum, mana yang khusus. Mungkin masih pada bingung atau sangat bingung sama sekali. Tidak bingung sama sekali, sorry. Contohnya kita belajar kata, misalnya ada kata buah-buahan misalnya begitu. Buah-buahan itu umum atau khusus? Kata-katanya itu umum atau khusus? Oke, umum. Contoh yang khusus apa dong? Kalau misalnya kata-kata umumnya adalah buah-buahan, kata yang khususnya apa?
Apple, okay, good. Strawberry, yes, that's it. Seperti ini contohnya. General terms-nya adalah color, warna. Jadi untuk yang spesifiknya ataupun yang khususnya ini ada banyak sekali ya, kita mau warna apa begitu, tapi umumnya dulu adalah color. Jadi bisa pink, bisa mango, bisa white, bisa purple, dan banyak lagi. Jadi jelas ya Mas Mbak kalau untuk bedanya general yang mana, spesifik yang mana, gitu aja sih untuk intinya dari unit 1 ini. Oh, nggak bisa lihat slide again. Oke, ini saya buat note dulu ya Mbak. Kalau misalnya kendala teknis malam ini diantaranya slide-nya nggak bisa kelihatan gitu ya, nggak jelas, atau ada yang ngeloading aja tapi nggak ada tampilan. Ntar saya infoin ke bagian pelaksana UT, semoga bisa memberikan solusi gitu. Tapi ntar ini ada rekamannya, ntar di share kok, so don't worry ya, be happy. Okay, let's move on. Oke, sama-sama. What is general terms? Ini udah gampang lah ya, karena kita udah tahu artinya, jadi ini hanya seperti definisi aja. Commonly general terms, jadi ini berhubungan dengan sesuatu hal ataupun pengertian yang bersifat umum sesuai dengan tipe dan grouping of words. Contohnya langsung aja, nih animal, ini kan generalnya animal, tapi kalau mau yang khususnya ada tigers, harimau. Terus atau misalnya clothes itu artinya kan pakaian. Jadi secara kata-kata generalnya, kata-kata umumnya adalah pakaian. Tapi contoh dari pakaian kan ada, misalnya adalah celana, ataupun misalnya rok, ataupun misalnya kemeja dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang khusus, sementara yang umumnya adalah, yang generalnya adalah yang ini, yang di bagian kiri, animal, assets, flower, clothes, dan sebagainya. So far, any question please? Well, sebentar ya. Ya, Mas Tri, sorry seperti yang udah saya sebutin tadi. Di sini page-nya, oke, baik Pak Dede, silakan. Di sini page-nya itu kan saya belum ada bukunya nih, belum ada modulnya. Jadi saya masih pakai yang sistem online. Jadi saya harus balik dulu kalau mau ngecek ininya, mau ngecek halamannya. Tapi untuk yang pertemuan berikutnya nanti saya include ya untuk halamannya di halaman berapa begitu. Itu sebentar saya coba dulu ya. Oke, sebentar, ini agak lama nih. Buka modulnya lagi, modul online. Ya, kalau untuk page-nya ini, Mas, ini maksudnya kan udah ada 5 slide yang saya tampilkan gitu. Jadi maksudnya ini bukan page yang ini, bukan yang di buku gitu loh.
Ya, hello. Yes. Ya, bisa, bisa. Mm-mm. Ya. Oh, oke. Iya. Oh, berarti maksudnya di tampilannya Mas Tri itu dia nggak otomatis ganti gitu ya? Oh, begitu. Hmm, harusnya sih nggak gitu loh, Mas Tri. Harusnya sih memang otomatis apa yang saya klik di sini, maksudnya apa yang saya tampilkan di sini bakalan kelihatan di layarnya teman-teman gitu loh. Ternyata nggak ya. Ya, sekarang kita begitu ya. Um, Oke, oke. Ini saya buat catatan dulu, biar ntar saya tanyakan ke Bapak. Oh, sekarang gimana Mas? Harus harus diklik dulu gitu ya? Iya, ada 19. Hmm, oke, misalnya saya coba saya ulang ya. Misalnya saya klik deh, saya pindah page. Ini sekarang page berapa tampilannya? Sebentar ya. Enggak, sekarang maksudnya saya kan udah klik ini, saya udah klik untuk slide-nya. Sekarang yang tampilannya di mastery berubah apa tidak? Enggak ya. Oke, berarti sepertinya harus manual. Nanti coba saya tanyakan dulu. Ya udah, kalau gitu saya sebutin aja untuk page-nya page berapa setiap slide-nya ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, sekarang kita ada di slide kelima. Oh, sorry. Sekarang kita ada di slide kelima. Tadi untuk pengertian general terms. General terms itu apa? Jadi seperti yang udah saya sebutin, general terms itu adalah hal-hal yang bersifat umum yang nantinya itu bisa uh, dikhususkan lagi, diminimaliskan lagi begitu. Contohnya tadi seperti flower. Flower itu kan kata-katanya umum. Kan jenis-jenis bunga itu banyak, ada bunga mawar, melati dan lain sebagainya. Itu contohnya. Sekarang kita move ke slide ke-6. Ya, contohnya ini gampang ya, general or specific. Kalau fruit itu, buah-buahan itu pastinya oke, general. Winter, kalau ada kata-kata winter itu dia sifatnya umum atau khusus? Mas Tri bilangnya umum. Setuju atau tidak? Winter. Ya, Mbak Mustika bilang khusus. Jawabannya adalah teng teng teng. Jadi kan ada winter, ada summer, ada autumn, ada spring. Itu semua kan merupakan jenis-jenis daripada season ataupun musim. Jadi iya benar. Jadi kalau misalnya kata-kata winter itu dia itu digolongkan ke dalam spesifik karena kan udah khusus kan. Karena kalau kita misalnya ngomongin musim, musim itu adalah kata-kata yang umum ataupun general. Kemudian contoh-contohnya itu adalah yang spesifik. Itu winner Mas, winner. Oke. Oke, that's fine. Good. People. General or specific? Oke. People.
What is that? Okay, good. General. Can you give me one example? Bisa kasih contoh nggak kalau untuk spesifik dari people itu apa? Okay, good. Oh, Mas Tri kok bilangnya khusus? Ya, begini ya. Kalau people itu artinya tidak spesifik begitu ya, Mas. Misalnya orang bilang, ada loh, saya ketemu orang di sana. Ya kan orang itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya dia orang apa, atau misalnya mungkin dia orang Amerika, atau misalnya dia orang Australia, kan jadi banyak. Jadi kalau dia cuma sebutin orang aja berarti kan itu dia itu bersifat umum, bukan spesifik gitu. Oke, bisa ya. Kalau ada kata black, sudah pasti ya, tadi kita sudah belajar itu berhubungan dengan color, jadi itu termasuk ke dalam golongan spesifik. Oke, good. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan berikutnya. Ini yang lebih menantang ya. Tadi kan masih kata-kata doang, gampang lah ya. Bagaimana kalau dalam kalimat kita mau menentukan mana kalimat yang umum, mana kalimat yang khusus? Tapi untuk teorinya sama aja ya, mas-mas sama mbak-mbaknya. Kalau dia kalimat yang umum, berarti kalimatnya itu bersifat umum lah, seperti yang tadi saya katakan. Misalnya saya ketemu orang di jalan begitu, itu kan kalimat ya, saya ketemu orang di jalan, berarti itu bersifat umum. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini sekarang di halaman ke-7 ya, slide ke-7. Kalau misalnya dia sebutin saya ketemu orang Amerika tadi di jalan, berarti kan itu bersifat khusus. Orang apa? Orang Amerika. Jadi dia bisa jawab. Sekarang kita lihat deh contohnya untuk yang nomor 1. Yang manakah yang umum, yang manakah yang khusus? Coba yang bagian A. The students do the exercise. Artinya siswa-siswa itu lagi ngerjain tugas, sedang mengerjakan tugas. Kemudian yang bagian B-nya, the physics students do the mathematics exercise. Ya, jadi ini ada yang lebih dijelasin lagi ya. Kalau yang di atas kan the students apa? Artinya jurusan apa tuh mahasiswanya. Kemudian do the exercise, tugas apa yang dikerjain begitu. Jadi dia itu bersifat general atau umum. Artinya dia tidak menyebutkan secara khusus siswa apa dan tugas apa yang dikerjain. Sementara di bagian B, the physics students, berarti kan jelas ya, bukan the biology students, bukan the science students, bukan the mathematics students, tapi the physics. Artinya artinya siswa jurusan fisika, mereka itu mengerjakan mathematics exercise. Jadi bukan history exercise, bukan English exercise begitu. Mereka ngerjain tugasnya itu udah tertentu, tugasnya tugas matematik gitu. Oke, main sentence kah? What is this? General sentence itu. Oke, Mas Tri, ini pertanyaannya tentang apa ya? Sorry, saya kurang begitu jelas nih. Sekarang saya sedang jelasin kan kalimat yang mana yang umum, mana yang spesifik, mana yang khusus gitu. Ada yang nggak ngertinya di mana ya, Mas? Oke, ada kalimat utama dan kalimat dalam paragraf itu. Oke, ya benar. Itu nanti kita lihat selanjutnya ya, Mas. Ini kan kita masih ngomongin kalimat. Jadi kalau nanti ada kalimat utama dan kalimat anak kalimat, itu berarti sudah dalam paragraf. Sebelum ke paragraf kita kupas dulu tentang kalimat itu ya. Ya, nanti kita bahas ke situ. Sekarang yang nomor 2. Bagian A itu termasuk general atau spesifik? Ya. Oke,
Terima kasih. Nomor 2, coba sama-sama kita lihat slide-nya di slide 7 sekarang. Bagian A itu umum atau khusus ya? General or specific? Oke, specific. Ada yang jawaban yang lain? General. Oke, buat Mbak Mustika yang bagian A ya. The child is cleaning the car. The child is cleaning the car. Kemudian yang bagian B-nya, Danny is washing his jeep. Danny is washing his jeep. Ya, yang mana yang umum, yang mana yang khusus? Ya, hati-hati ya dalam menentukan umum atau khusus. Kita jangan fokus pada satu kata. Kita harus lihat kata-kata yang lain juga. Contoh, yang ini bagian A dia ngomongin the child, anak itu. Jadi kalau anak itu jelas tidak ya, anak yang mana? Sementara di bagian kedua dia langsung sebutin namanya, Danny is washing his jeep. Danny, jadi bukan Rio atau bukan Triatno atau bukan Tom Cruise yang sedang cuci mobil kan ya, gitu. Tapi kalau kita ngomongin itu tuh ada anak yang cuci mobil, anak yang mana, gitu loh. Bisa? So don't focus only for one word. Jangan fokusnya pada satu kata aja. Misalnya tadi Mas Tri bilang kan, karena because I know the car gitu. Yang bawah juga know his jeep. Dia tahu kan dia nyuci apa gitu. Oke, jadi yang bagian A ini adalah general, yang bagian B itu adalah specific. Saya cek dulu nih siapa yang benar ya. Untuk mengetahui general atau spesifik, dari ya yang pertama kita lihat dulu subjeknya apa, kemudian kita lihat objeknya, kemudian ya subjek dan objeknya sih yang menentukan dia general apa spesifik, gitu ya. Oke, yang nomor 3, pastikan jangan ada yang salah ya. Mana yang spesifik, mana yang general. A, the animal is greedy. B, a dog is greedy. Oke. Ya, satu orang benar. Yang lain? Mbak Mustika jawabannya benar. Ayo Mas, Mbak, yang lain? Oke. Ya, betul sekali. Jadi the animal, kalau misalnya disebutin hewan itu rakus ataupun buas gitu, hewan apa? Kita kan masih nanya nih hewan apa. Tapi kalau disebutin harimau itu hewan buas, ya berarti kan tahu kan harimau, yang diomongin harimau, bukan buaya, bukan kancil, bukan jerapah gitu. Ayo tanggung jawab Mas Tri. Ada yang salah nama. Waduh, so far jadi cuma 3 ya ini yang aktif ya. Kasian ya teman-teman yang lain pada kemana ya? Belum berhasil untuk mendengar suara saya. Okay, hopefully they are doing well. Ya Mbak Arning sih secara simpelnya diingatnya begini Mbak, kalau kita ngomongin sesuatu yang general, sesuatu yang umum, berarti kita masih bertanya-tanya itu siapa ya, maksudnya subjeknya itu siapa tepatnya begitu, artinya belum terlalu jelas. Tapi kalau misalnya dia sudah spesifik,
Sudah spesifik berarti kita sudah tahu yang dibicarakan itu apa, siapa, begitu. Sama yang tadi saya seperti kita bahas kan, the students. Misalnya mahasiswa UT rajin belajar. Mahasiswa UT kan banyak. Siapa tuh yang rajin belajar, begitu. Tapi kalau disebutin Arningsih rajin belajar, jadi kan dia spesifik kan, artinya sudah ada artinya sudah ada subjek yang ditandai dengan kata-kata rajin belajar itu, gitu loh Mbak. Bisa ya. Sekarang kita lanjut ke page 8, halaman 8 untuk slide-nya. Ya, ini kita latihan langsung ya, karena learning by practicing. Belajar sambil langsung latihan biar bisa. Exercise 1. Ini kita belajar dari yang kata tadi dulu, general word. Kata-kata yang general. Jadi ini contoh: cat, elephant, tiger, wolf. Jadi ini ada jenis-jenis animal ya. Jadi yang mana yang general word-nya, yang mana yang kata-kata umumnya, gitu loh. Bisa ya? Oke, silahkan dipilih dari 1 sampai 7 mau ngerjain nomor berapa. Untuk setiap pertanyaan, untuk setiap keaktifan, saya langsung kasih poin ya Mas, Mbak, yang nanti akan menentukan nilai akhir ditambah dengan nilai ujian. Jadi nanti nilai final, nilai semesternya bakalan digabung dengan nilai-nilai tugas, nilai-nilai keaktifan, nilai kehadiran, semuanya. Jadi usahakan aktif. Jadi nggak masalah ya kalaupun misalnya salah atau misalnya banyak nanya segala macem, itu sudah menunjukkan bahwa ada feedback yang baik gitu loh. Jadi saya nggak jadi radio ya Mbak yang tinggal didengerin. Waduh, iya benar ya, nggak kelihatan. Yang kelihatan silahkan dikerjakan ya. Pilih satu nomor dari setiap soalnya. Yang nggak kelihatan, coba Mbak Mustika sebutin aja mau nomor berapa dari 1 sampai 7, ntar saya bacain. Oke, nomor 5 ya. Jadi ini saya baca kata-kata, ada beberapa kata yang ada, kemudian nanti Mbak menentukan general word-nya itu yang mana. General word artinya kata-kata yang umumnya yang mana. Ready ya? Nomor 5, table, bookcase, furniture, cupboard, bed. Sekali lagi ya. Table, bookcase, furniture, cupboard, bed. Oke, silakan Mas Tri, atau saya ketik aja ya Mbak, biar lebih jelas. Oke, itu buat Mbak Mustika. Silakan ditentukan yang mana yang general word-nya. Yang lain saya tunggu jawabannya ya, pastikan gak salah. Oke, Mbak Mustika benar, plus 1 poin. Silakan yang lain. Mbak Arina mau pilih nomor berapa? Biar saya ketikkan. 3. Oke. Hati-hati jadi menjawabnya ya. Oke, itu buat Mbak Arina. Mas Tri, nomor 7. Fishing, diving,
hobby singing, rock climbing. Ya, good. You at one point. Jadi ini general wordnya adalah hobi. Oke, buat Mbak Linda sudah bisa bergabung berarti ya. Gak apa-apa Mbak, nanti ada rekamannya. Jadi bisa didengar dari awal gimana penjelasan saya. Cuma gak apa-apa saya recap lagi untuk penjelasan. Sekarang kita lagi belajar general sama spesifik. Jadi kata-kata umum dan kata-kata khusus gitu. Jadi kalau kata-kata umum itu dia itu bersifat umum atau belum jelas ataupun belum terdefinisi. Contohnya kita sebutin kata-kata bunga. Bunga itu kan banyak ya, ada bunga apa begitu. Jadi kalau kata-katanya bunga itu adalah umum ataupun general word. Sementara kalau kita sebutin mawar itu adalah specific word, karena kan sudah jelas ya bunganya bunga mawar begitu. Gitu contohnya. Jadi ini ada latihan. Jadi Mbak silakan lihat yang mana yang general wordnya, yang mana yang umum. Misalnya kayak ini nih, nomor 2 deh biar gampang ya, karena kan banyakan cewek nih ya. Ada soap, sabun, body lotion, hand body ya. Ada personal care product, artinya barang-barang kebutuhan pribadi. Ada shampoo ataupun sampo. Jadi yang mana general wordnya, yang mana kata-kata umum gitu. Oke Mbak Arina, benar home technology ya. Jadi microwave, electrical stove, refrigerator itu adalah contoh dari teknologi rumah tangga gitu. Ya silakan buat yang belum kebagian jawab, silakan dijawab ya. Yang mana yang belum? Yang nomor 2 contohnya ini ya. Mbak mau jawab kan, kita udah jawab Mbak. Oh belum ya? Silakan dijawab ya. Ya, yang mana general wordnya? Silakan Mbak Linda Sari. Ya Mbak Arina betul. Itu adalah home technology jawabannya. Jadi you add 1 point for you. Thank you. Yang sudah kejawab itu nomor 3, nomor 5 sama 7. Ya, bagi yang pengen bonus poin, silahkan dijawab mau yang mana lagi, yang sisanya yang belum kejawab. Oke, silakan. Ya. Oke. Sip. Oke, good. Mbak Linda, good. Oh ya, Mbak Mustika sudah keburu dijawab sama Mbak Arning sih untuk nomor 1. Gimana saya kalau kasih yang ini aja ya. Oke. Wah ini mahasiswanya aktif-aktif ya, saya bahagia malam ini. Oke. Yap. Silakan buat Mbak Mustika. Ya, Mas Tri itu nomor 6 belum dijawab. Atau siapa yang mau jawab? Nomor 2 Mbak Lindanya tadi. Oke, good. Personal care product, benar. Oke, akhirnya bisa ya Mbak Ramina buka di HP. Suara saya juga jelas Mbak. Terus slide-nya sekarang slide 8. Bisa lihat kan ya? Oke, good. Building.
Jadi bank, school, building, office, department store. Jadi itu kata-kata umumnya adalah building. Oh, oke. Suaranya aja ya. Nggak apa-apa mbak, nanti rekamannya bisa dilihat kok. Nomor 5 sudah mbak, sudah ada tadi yang jawab, itu namanya itu furniture. Oke. Ya, jadi kita wrap up dulu ya untuk jawabannya. Jadi kata-kata general ataupun kata-kata umum dari kalimat-kalimat ini adalah, dari kata-kata ini, ya nomor 1 itu waduh, ya ini si Mbastri ini. Gak apa-apa mbak, pertemuan perdana biasa itu ada kendala teknis, ada yang kurang sana kurang sini. Ntar kita ketemu minggu depan, harusnya sih udah soft ya untuk semua problemnya. Ntar saya bantuin tanya juga ke bagian pelaksana untuk UT. Kemudian mbak-mbaknya juga konsultasi buat yang udah bisa nih, contohnya kan Mas Ri udah bisa ya, nggak ada masalah. Jadi untuk next weeknya kita bisa lebih lancar. Oke, good Mbak Mustika, information media. Ya ini udah saya record untuk poin-poinnya. Masih banyak, tenang, masih banyak ya, masih banyak latihan-latihan yang lain. Jadi tetap diperhatikan. Jadi yang nomor 1 itu adalah shape atau ukuran. Jadi ada segitiga, oval, square, persegi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah personal care product. Yang nomor 3 itu adalah home technology. Yang nomor 4 information media. Nomor 5 itu furniture. Nomor 6 itu building. And number 7 is hobby. Ya, let's move. Sekarang kita di slide 9 ya. Decide what is the general term. Ya, ini yang tadi kan gampang ya, gampang banget malah, udah ada kata-katanya. Jadi kita tinggal tentuin yang mana yang general wordnya. Kalau yang ini, kita cuma dikasih yang spesifik, kata-kata khususnya, tapi general wordnya kita tentuin sendiri. Ya, untuk nomor 1, silakan buat Mbak Linda. Yang nomor 2, buat Mbak Arina. Yang nomor 3, Mbak Mustika. Nomor 4, Mas Tri. Silakan. Ini kan ada contoh ya, misalnya pants, celana pendek, t-shirt, kaos, skirt, rok, gloves, sarung tangan, socks, kaos kaki. Itu bagian apa? Itu adalah jenis pakaian. Gitu. Oke. Boleh diskusi, tapi jawabannya ini saya nilai individu ya. Sorry, salah ketik. Yang barusan saya kirim itu untuk yang nomor 1 ya. Oke, number 2 for you, wait. Okay, that's number 2. And number 3, what is that? Ya, silahkan. Mbak yang tadi ada belum kebagian tugas ya. Untuk nomor 5, Mbak Ramina sudah bisa dengar untuk nomor 5. Kemudian Mbak Arnengsi, kalau saya ketikin bisa. Kemudian Mbak Ari. Oke, buat Mbak Ramina ini ya, nomor 5.
Oke, itu buat Mbak Ramina. Oke, nomor 3 benar dari Mbak Mustika. Piano, gitar, drums, and violin itu adalah contoh musical instrument. Jadi alat-alat musik begitu ya. Good. Ada lagi yang bisa jawab? Nomor 1. Oke, dari Linda Sari. Make up. Oke. Ya, benar, atau bisa juga ini ya, Mbak. Cosmetics. Oke, good. Next one please. Siapa lagi? Oke, good. Mbak Nancy di nomor 6. Boxing, basketball, football, skateboard. Itu contoh olahraga ya, sports. Good. Ayo, alat makan bahasa Inggrisnya opo? Silakan didiskusikan dengan kamus. Nomor 5. Ya, benar. Tapi benar itu. Alat makan. Ya, teman-temannya udah pada bantu. Oke, good. Cutlery. Ya, cutlery itu yang lebih umum yang kita gunakan. Ya, Mas Tri untuk nomor 4. Pincers, screwdriver, hammer, drill. Ya, itu alat-alat membuat bangunan. Betul sekali. Jadi kita biasanya langsung sebutin tool. Kuli ya. Oke, ya. Jadi nomor 1 itu merupakan jenis kosmetik untuk general termnya. Ya, nomor 2 calculator, eraser, whiteboard, paper. Oh, mastrinya yang itu tukang bangunan begitu. Waduh. Yes. Atau bisa juga kita sebutin untuk nomor 2 ini kalau untuk peralatan-peralatan tulis ya, misalnya kalkulator, penghapus, whiteboard, paper, kita sebutnya stationery. Ya, itu silakan dicatat ataupun dicatat deh pokoknya, please take note, karena nanti itu kan vocabulary ya, jadi bisa sambil kita belajar reading kita belajar vocabulary juga gitu. Kemudian nomor 3 tadi benar, musical instrument. Nomor 4 itu tools. Kemudian nomor 5 itu cutlery. Kemudian nomor 6 itu sports. Kita move sekarang ke page 10, halaman 10 di slide. Ya, tadi kita sudah belajar kalimat kan, ada kalimat umum, ada yang kalimat khusus. Yang berikut ini kita mau dilatih dulu deh, kita udah ngerti gak sih dengan penjelasan yang tadi. Jadi ini ditanya mana kalimat yang spesifik, atau dia sudah to the point, atau dia sudah khusus. Seperti yang tadi, ingat contoh yang gampang, the students are learning, siswa-siswa itu sedang belajar. Itu adalah kalimat yang umum.